Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwa ada dua sifat dasar manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan harta dia jadi kikir. Quran surat Al-Ma'arij ayat 20 sampai 21. Keduanya adalah sifat dasar fitrahnya manusia, maka ia butuh perlindungan. Jika ia tidak memiliki sifat ini, maka ia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan karena tidak memiliki kekurangan. Ustaz Rashid menukil kalam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu mengutarakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji manusia di muka bumi ini dengan 4 hal. Yang pertama, ujian nikmat. Ketika manusia diberikan ujian kenikmatan, maka cara terbaik yang dilakukannya adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujian ketaatan. Ketika manusia diberikan ujian ketaatan, maka cara terbaik yang dilakukannya adalah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berhati-hatilah jangan sampai ria dan pamer dalam beribadah. Yang ketiga, ujian musibah. Musibah yang dialami orang yang beriman disebut ujian. Musibah yang dialami orang yang bermaksiat disebut hukuman. Sedangkan musibah yang dialami orang yang tidak beriman disebut azab. Ujian musibah antara lain gempa bumi, banjir, gunung meletus, ditinggal orang terkasih, wabah penyakit yang membuat gerakan terbatas, dan lain sebagainya. Ketika manusia diberi ujian musibah, maka cara terbaik yang dilakukannya adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini merupakan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang pernah terjadi kepada para nabi, diantaranya kisah Nabi Ayyub alaihissalam dengan ujian sakitnya. Ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus menyembelih putranya sendiri sebelum digantikan menyembelih kambing. Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dekat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Lalu bagaimana cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya yaitu dengan salat. Maka kerjakanlah salat tepat waktu. Beberapa contoh yang dilakukan orang-orang terdahulu seperti kisah Rasulullah SAW yang mengalami tahun kesedihan, yaitu ketika orang-orang yang beliau cintai meninggal dunia, ketika istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Talib. Lalu beliau menemukan jawabannya dengan salat Isra Mi'raj. Kemudian kisah Muhammad Al-Fatih mendapat inspirasi untuk menaklukkan Konstantinopel dengan melakukan salat tahajud berjamaah bersama pasukannya. Yang keempat, ujian maksiat. Ketika manusia diberikan ujian maksiat, maka cara terbaik yang dilakukannya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dalil tentang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya penopangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, salat seseorang di rumahnya adalah cahaya, maka hiasilah rumah kalian dengannya. Syarah Al-Bukhari Ibnu Battal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah, maka disempurnakan apa yang kurang dari salat wajibnya, kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Esensi salat adalah sabar, syukur, ikhlas, dan taubat. Maka perbanyaklah salat sunnah. Sinari rumahmu dengan salat-salat sunnah, maka malaikat akan melihat rumah kita seperti bintang-bintang di langit. Momentum saat ini beribadahlah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut kepada makhluknya, akan tetapi takutlah kepada penciptanya, yaitu yang menciptakan makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah 4 ujian manusia di dunia. Semoga kita semua senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar dalam menghadapi musibah tersebut atau ujian-ujian, selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.